Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sahabat Ilmu. Salam sahabat. Oke sobat sekalian, terima kasih yang udah nonton video-video channel Sahabat Ilmu, dan terima kasih juga yang udah like, komen, dan tentunya yang udah subscribe. Dan sobat sekalian yang belum subscribe, ayo bantu support channel ini dengan mensubscribe video channel ini. Oke sobat sekalian, di video sebelumnya Sahabat Ilmu telah mengupas tuntas tentang buklet atau panduan pendaftaran beasiswa program umum. Dari beasiswa umum, programnya itu reguler. Nah, pada kesempatan kali ini Sobat Ilmu akan membahas tentang panduan pendaftaran beasiswa program afirmasi. Nah, terutama di beasiswa alumni bidik misi. Jadi banyak banget kan afirmasi itu. Nah, Sobat Ilmu ambil dari beasiswa alumni bidik misi. Ini untuk tahun 2019. Jadi dijadikan referensi ya, Sobat. Ya belum tentu ketika 2020, 2021 dan selanjutnya itu sama seperti ini. Tapi insya Allah tidak akan jauh beda dari ini. Nah, oke sobat sekalian, langsung saja kita akan membahas atau mengupas apa aja sih isinya. Nah, untuk ketentuan umum sama dengan beasiswa yang umum, program reguler, jadi bisa sama, sasaran penerimanya beasiswanya pun sama, tapi ini ada perbedaan. Kalau yang umum itu IPK-nya bisa 3, kalau alumni bidik misi itu kita 3,5. Nah jadi gini, sobat sekalian itu yang punya, yang tadinya dapat beasiswa bidik misi di S1, punya tiket untuk masuk ke LPDP itu lewat alumni bidik misi. Nah IPK-nya pun beda dengan yang reguler atau umum. Nah, kalau misalkan sobat sekalian yang alumni bidik misi merasa tidak sesuai dengan kriteria ini, jangan khawatir. Jadi tidak pakai lagi tiket ini yang afirmasi, jadi ikut yang umum. Begitu. Jadi kebanyakan searching lihat persyaratannya, terus nggak memahami itu tuh untuk apa gitu. Padahal IPK dapat 3 juga bisa daftar, tapi lewatnya yang umum. Jadi nggak tiket khusus kayak afirmasi. Nah itu untuk yang skalanya 4 dan lulus terata 1 pada 2 tahun terakhir. Nah ini juga, jadi jangan udahlah tenang gitu, saya tuh alumni bidik misi, nanti daftarnya itu pakai afirmasi. Nah nggak bisa kayak gitu. Nah pemerintah pun LPDP pun di LPDP pun dia memperhatikan bahwa yang nggak leha-leha gitu. Jadi diperuntukkan alumni bidik misi itu untuk yang 2 tahun terakhir. Jadi setelah lulusan 2 tahun lebih, sekarang 3 tahun dan lain sebagainya, itu udah tidak bisa lagi menggunakan tiket afirmasi alumni bidik misi, guys. Oke lanjut, untuk skema program beasiswa hampir sama. Boleh dilihat di video channel Sahabat Ilmu sebelumnya berkaitan dengan panduan atau persyaratan masuk beasiswa LPDP yang jalur umum. Nah, cuman belum dibahas detail ya, apa itu LOE unconditional. Jadi sobat sekalian, LOE itu seperti surat yang berisi tentang sobat sekalian itu dinyatakan bahwa diterima di perguruan tinggi tujuan tersebut. Nah, jadi LOE itu syarat utama juga untuk sobat itu mendapat beasiswa LPDP. Nah, sobat sekalian, untuk magister dan doktoral itu ada perbedaan. Untuk doktoral itu harus LOE-nya itu harus memang dari awal. Kalau untuk yang magister itu ada keringanan, jadi ada 2 opsi. Jadi gini, yang pertama sobat boleh cari dulu LOE-nya, setelah dapat baru apply beasiswa LPDP-nya. Atau opsi kedua, sobat apply dulu beasiswa LPDP-nya, dinyatakan lulus dan diterima sebagai penerima LPDP, beasiswa LPDP, lalu cari LOE-nya. Di LOE itu kayak misalkan sobat itu masuk ke Universitas Pendidikan Indonesia, program studi pendidikan matematika. Nah, sobat tuh mau apa dulu? Mau nyari beasiswanya dulu atau mau dinyatakan dulu lulus dari universitasnya?
Mungkin ada kekurangan dan kelebihannya. Kalau waktu aku itu apply dulu beasiswa LPDP-nya, baru cari LOE-nya. Kenapa? Karena ada perguruan tinggi tertentu yang mensyaratkan ketika kita udah dapat LOE itu ada daftar ulang, kayak waktu sekolah kan, waktu kuliah. Jadi ada daftar ulang, bayar dulu dan lain sebagainya. Walaupun memang itu akan di-cover nanti, tapi mungkin untuk sebagian orang itu kan perlu modal lagi, perlu biaya lagi. Kalau tidak ada, kayak gimana kan? Nah, LPDP itu meringankan. Apply dulu beasiswanya, setelah apply, dinyatakan lulus, baru cari LOE-nya. Daftarlah ke perguruan tingginya, tes dan lain sebagainya. Dan tesnya pun beragam gitu. Itu untuk LOE. Jadi dulu pun aku tuh bingung nyari di Google LOE, apa itu LOE? Letter of Assessment, itu aja. Ya maksudnya apa gitu kan? Jadi surat dinyatakan bahwa sobat itu diterima dari menjadi mahasiswa di perguruan tinggi tersebut yang sobat tuju, seperti itu. Terus untuk komponen biaya pun hampir sama, bukan hampir sama tapi sama gitu. Jadi walaupun sobat pakai tiket apapun, katakanlah afirmasi, beasiswa prasejahtera dan lain sebagainya, itu pembiayaannya sama. Kayak gini, ada biaya program pengayaan, dana pendidikan, biaya pendukung. Terus ini dana pendidikannya ada yang di cover itu pendaftaran. Jadi sobat yang gimana kalau misalkan daftar dari pertama dari LOE-nya terus yang udah keluar dan lain sebagainya, tenang. Kalau sobat dinyatakan lulus, dana pendaftaran terus udah ngeluarin SPP dan lain sebagainya misalkan, itu di cover lagi, jadi dirembus, diganti gitu. Terus dana tunjangan buku juga ada. Nah ini sekedar info biar lebih semangat. Untuk dana tunjangan buku pun fantastis, gak main-main. Per 1 tahun tuh dikasih 10 juta. Nah ini bocoran ya, biar sobat tuh semakin semangat gitu ya. Jadi berpikir tuh gimana nanti pas kuliah tuh kan ribet gitu, ribetnya tuh belum biaya penelitian, belum ada seminarnya, belum buku dan lain sebagainya, itu semua ditunjang ya. Nih, ini ada juga nih dana bantuan penelitian. Jadi tesis sama disertasi itu dikali biayanya, jadi nggak ngeluarin sendiri. Terus dana bantuan seminar internasional. Nah sobat sekalian yang mau seminar internasional, yang tahu kan harganya itu berapa. Nah kalau sobat itu ikut seminar internasional tapi syaratnya itu jadi pembicara, itu dananya semua di-cover dari LPDP. Terus dana bantuan, nah ini juga publikasi jurnal. Jadi minimal dalam kalian ketika S2 tuh kuliah, kalian buat tuh jurnal internasional, itu dikasih bonus juga dari LPDP. Kalau nggak salah 10 juta dikasih bonus juga. Belum kan dari publikasi jurnal internasional juga dapat kan sekitar berapa puluhan juta gitu. Terus ini untuk biaya pendukungnya juga ada, dana transportasi. Jadi sobat sekalian tuh jangan khawatir yang mungkin jauh jaraknya dari tempat tinggal ke tempat tujuan kuliah, itu transportasinya sudah di-cover. Apalagi yang sobat sekalian mau apply di luar negeri, jadi semua udah di-cover. Biaya pesawatnya udah di-cover. Terus misalkan pakai bis dan lain sebagainya, nggak langsung tiketnya. Kalau misalkan pakai bis dan lain sebagainya, jadi LPDP itu meng-cover langsung ngasih tiketnya itu untuk yang pakai pesawat. Tapi yang misalkan non pesawat itu kalian reimburse sifatnya. Jadi dikumpulin tuh strukturnya, nanti dipoto, dikirim, nanti diganti sama LPDP. Gimana? Bener ya, udah bener-bener kayak kita tuh tinggal kuliah aja gitu, udah nggak mikirin apa-apa. Terus ada juga dana aplikasi visa. Nah untuk sobat sekalian pun yang mau ke luar negeri jangan bingung, karena kayak visa yang kayak gitu tuh udah di-cover dananya, udah ada. Terus ada juga dana asuransi kesehatan. Nah ini juga penting kan. Terus ada juga dana hidup bulanan. Jadi udah jangan mikir gimana ya nanti pas kuliah S2 tuh sambil kerja apa dan lain sebagainya kan. Nah itu kita tinggal kuliah, karena hidup bulanan pun ditanggung dan besarnya itu nggak main-main. Disesuaikan juga dengan tempat kita kuliah. Misalkan karena ada perbedaan nominal di beberapa daerah. Kayak misalkan semakin katakanlah metropolitan, itu pun menyesuaikan dana hidup bulanannya.
Terus ada juga yang namanya dana kedatangan. Nah, dana kedatangan ini apa sih? Kalau misalkan kita apply-nya ke luar negeri, otomatis kita kan harus punya biaya kan untuk hidup, datang ke sana nyari kosan, terus kita nyari barang-barang, perawatan dan lain sebagainya. Itu dana kedatangannya itu di cover. Jadi langsung sebelum kita berangkat udah dikasih. Terus dana kedatangan untuk yang di dalam negeri juga sama ada. Kalau sobat sekalian misalkan lintas daerah, kalau nggak salah tuh lintas daerah kabupaten itu dapat, kalau nggak salah. Yang provinsi apalagi dapat. Terus ada dana keadaan darurat juga. Nah, jadi bener-bener udah survive banget LPDP itu. Nah, untuk persyaratan umum hampir sama, bukan hampir sama lagi ya, maksudnya sama. Ini tinggal dilihat di videonya ya. Nah, ini lebih kita bahas persyaratan khususnya. Nah, ini maksudnya LPDP itu ada jalur masuk lewat umum, afirmasi, terus targeted group. Ini beda di persyaratan